Kita berikan kemuliaan dan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali para wanita-wanita perkasa di muka bumi ini. Bapak Ibu, puji Tuhan. Terimalah salam terbaik dari mimbar ini. Shalom para ibu-ibu, para wanita. Bisa lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Oh puji Tuhan. Coba yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kalau saudara tidak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan kamu kelihatan lebih awet muda hari ini. Bilang saudara, kamu kelihatan lebih awet muda hari ini. Bilang saudara, puji Tuhan. Bilang sama yang baru ngomong, suntik di mana? Bilang saudara. Botox di mana? Bilang saudara. Saudara, puji Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada Bapak Gembala setempat ini, Pastor Josia Abisakurta, dengan seluruh para jajan, Bapak Pendeta Novendi, Ibu dan seluruhnya. Terima kasih telah mengundang saya. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin saudara mendengar Gideon Simanjuntak, bayangan saudara orang-orang Batak tua gitu saudara ya. Tapi ternyata yang muncul boyband Korea saudara ya. Puji Tuhan saudara. Kenalkan saya Gideon Simanjuntak. Saya keturunan pejabat saudara, bukan pejabat negara, tapi peranakan Jawa dan Batak saudara. Papa saya orang Batak, mama saya orang Jawa. Istri saya 1, anak saya 2. Bapak Ibu di tempat ini, istri saya Miss Indonesia 2011, saya suaminya Miss Understanding saudara ya. Hari ini senang bisa melayani saudara dalam momen Paskah. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya bangkit. Bilang kiri kanan saudara, muka lo harus senyum, bilang saudara. Amin saudara. Ada orang bilang Yesus bangkit tapi mukanya kayak sayur asem udah setahun gak dipanasin saudara. Merengut. Sama-sama bilang sama saya pulang pasti diberkati. Saudara, dari seluruh kisah kerajaan yang pernah saya baca Bapak Ibu, saya baca bahwa di dalam semua kisah kerajaan biasanya kesatria mati buat raja. Biasanya Bapak Ibu rakyat diminta mati untuk raja. Betul apa tidak? Tetapi dalam Alkitab yang saya baca, bukan rakyat yang mati buat rajanya, bukan kesatria yang mati buat rajanya, tapi rajanya mati buat rakyatnya. Itu nggak ada amin saudara. Amin saudara. Itulah yang membedakan antara kekristenan dengan agama. Kalau saudara bilang semua agama sama, saudara sedang menghina darah Yesus. Karena agama adalah tangga dari bumi ke surga. Agama adalah kemampuan manusia. Agama adalah kekuatan manusia. Agama adalah seberapa baik kamu, seberapa hebat kamu, seberapa rajin kamu, seberapa sering kamu beribadah dan seterusnya. Itu agama. Tetapi kekristenan adalah tangga dari surga ke bumi. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, agama soal saya. Saudara ini udah pada makan apa belum saudara? Nanti pulang makan saudara ya. Ambil takdir oleh Bapak Novendi saudara. Sama-sama bilang sama saya, agama soal saya. Sama-sama bilang sama saya, kekristenan soal Yesus. Makanya orang Kristen harusnya jangan stres. Bilang kiri kanan saudara, muka lu kayak stres bilang. Karena gini, agama soal kamu. Agama adalah seberapa hebat kamu. Tapi kekristenan adalah soal Yesus. Jadi setiap kali kita melihat salib, kita melihat Dia yang mengerjakannya buat kita. Kita melihat Dia yang melakukannya buat kita. Kita melihat bahwa semuanya, sama-sama bilang sama saya, semuanya. Di atas kayu salib Yesus berkata, it is finished. Sudah selesai, titik, gak koma. Jangan tambahin lagi dan jangan kurangin. Kata tetelestai, sudah selesai, seperti seorang yang telah membayar utangnya. Seperti seorang narapidana yang telah menjalankan hukumannya. Seperti seorang pedagang, seorang seniman yang telah menyelesaikan mahakaryanya. It is finished, Pak. Tuhan sudah menyelesaikannya. Bagianmu dan bagianku melangkah dengan iman. Makanya orang Kristen bukan ngejar berkat, tapi dikejar berkat. Oh, amin, ini kayak gak yakin saudara. Orang Kristen bukan ngejar berkat, tapi Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan mengikuti aku. Sama-sama bilang sama saya, pulang dari tempat ini, saya dicariin sama berkatnya Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saya senang sama ibu-ibu yang semangat kayak gini saudara. Biasanya orang-orang yang suka ibadah, PA, wanita cuma 2. Yang pertama benar-benar cinta Tuhan. Yang kedua lagi berantem sama suaminya. Datang ke PA wanita. Judul khotbah saya hari ini Bapak Ibu adalah kasih yang mendahului penghakiman. Sama-sama bilang sama saya, kasihnya mendahului penghakiman.
Ada 3 poin kebenaran yang saya bagikan sama saudara. Bapak Ibu, saya diizin sama gembala tempat ini, kita akan selesai jam 5 sore. Sudah siap? Pintu udah dikunci, saudara. Saya nggak boleh pulang. Kasih mendahului penghakiman, ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama, kita mundur ke kisah ketika bangsa Israel di tanah Mesir menjadi budak. Alkitab mengatakan Bapak Ibu 2000 tahun yang lalu, beberapa hari yang lalu, mereka hari ini sedang memotong seekor anak domba Allah. Pada masa itu konsepnya Bapak Ibu, kalau mereka buat dosa, mereka harus membawa korban persembahan kepada Allah. Kalau dosanya kecil, merpati atau tekukur. Kalau dosanya besar, domba. Kalau dosanya extraordinary, dinosaurus. Jadi mereka memotong domba. Karena pada malam itu kita mengatakan mereka harus menaruh tanda darah. Kiri, kanan, atas, bawah. Picture of cross. Gambaran dari salib. Kita mengatakan roh maut menjelajah ke setiap rumah. Seluruh rumah di Mesir. Tapi khusus daerah tempat orang Israel tinggal namanya Goshen. Goshen ini bukan sesuai titik Bapak Ibu. Ada beberapa yang belum ngerti. Nanti malam lagi gosok gigi di bawah. Kita lewat sudah. Sini nggak mau ikan di sini. Alkitab bilang pada malam hari orang seluruh anak sulung baik manusia ataupun binatang mati. Bahasa Ibrani-nya bilang mate maho. Terus mau ngerti saya berapa orang Batak. Yang nggak tahu itu pasti Batak. Tahu dari mana? Karena mukanya segi 4. Dikatakan pada malam hari seluruh orang yang tinggal di Goshen, darah anak domba Allah yang ada pintu darahnya tidak dapat disentuh. Maut melewati. Itu menjadi gambaran 2000 tahun ke depan Yesus mati bagi saudara dan saya, katakan amin. Kisah Injil pertama kali diberitakan di Taman Eden. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita mengatakan Allah melakukan pembunuhan pertama. Seekor domba, seekor binatang dipotong. Allah menyebut apa binatangnya. Kemungkinan besar babi. Itu lucu aja saudara. Saya pernah khotbah di Manado, berat saya nambah 5 kilo Bapak Ibu. Bener. Pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi. Saya nggak pernah lupa pulang dari pelayanan, ada ibadah ucapan suku, itu semua yang punya kaki, binatang berkaki, ada di situ semua. Dan saya nggak pernah lupa, dia bilang, kami menolak segala lemak-lemak jahat. Akhirnya saya yang gila loh, apa bunga. Dikatakan Bapak Ibu bahwa seluruh domba dipotong hari dan yang ada tanda darah luput. Domba adalah di Taman Eden, Allah memotong seekor binatang, diambil darah tercurah, kulitnya ditaruhkan kepada Adam, suaminya Inul. Masih ada yang nggak ngerti? Yang tadi belum ngerti, yang ini belum ngerti. Adam dan Hawa ditaruh. Itu adalah gambaran bahwa Allah akan mengutus anaknya yang tunggal. Bilang amin dulu. Nah mari kita melihat Bapak Ibu sebuah ayat dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22. Setelah siap diberkati, amin. Yuk biar ramai gereja ini, kita kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Di atas kepalamu, sama-sama bilang sama saya siap diberkati. Mari sama-sama Bapak Ibu kita akan belajar lebih dalam Bapak Ibu dari konteks Yahudi pada masa itu dalam bahasa asli dan seterusnya. Mari kita melihat Ibrani 9 ayat ke-22, kita baca Bapak Ibu dengan semangat 45. 3, 2, 1, iya. Tidak ada apa Bapak Ibu? Pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Makanya darah, kita nyanyi, oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir. Ya, kita nggak usah lanjutin. Ada satu utang yang manusia nggak bisa bayar, namanya utang dosa. It doesn't matter how rich you are, gak peduli sekaya apapun kamu, ada satu utang yang manusia gak akan pernah bisa bayar. It doesn't matter how good you are. Bapak Pendeta, saya itu baik banget. Karena pintu akses ke surga bukan soal perbuatan kita. Rasul Paulus bilang perbuatan baik kita seperti kain kotor.
Makanya saya percaya di surga tidak ada orang sombong, bilang amin. Kalau nanti di surga tanya sama Musa, kenapa kamu masuk surga? Pasti bilang karena amin. Kalau saya tanya sama orang, kenapa kamu surga? Di surga pasti nggak ada orang sombong. Bahkan saya yakin di surga, kalau salah satu orang yang paling diwawancara serius oleh para malaikat, saya yakin bukan Musa, bukan Daud, tapi pasti orang yang paling diwawancara oleh para malaikat di surga adalah penjahat di samping Yesus. Karena ketika mereka masuk ke surga penjahat itu, maka malaikat akan datang bilang sama dia, kenapa kamu bisa masuk? Dan penjahat itu bilang, gue juga gak tahu. Terus malaikat satu panggil supervisornya. Ini ada orang nih, gak pernah ikut komsel, gak pernah kasih perpuluhan, gak pernah ikut ibadah PA wanita. Kok masuk surga? Supervisornya tanya, apakah kamu tahu teologi justification by faith? Penjahatnya bilang, apaan itu? Dipanggil lagi manajer, kenapa kamu bisa masuk? Apakah kamu pernah memberikan pesan? Apakah kamu tahu lagu oleh kuasa darahmu? Yang aku tahu lagunya lagu dunia. Kenapa kamu bisa masuk? Dan penjahat akan bilang, karena pria yang di tengah bilang aku boleh masuk. Itulah yang membedakan kekristenan dengan seluruh agama di muka bumi. Amin. Agama soal kamu. Kamu lagi. Tahu lagunya ya? Agama soal kamu. Mari kita mundur lagi, kisah ketika Yesus Taman Getsemani. Saya sedikit lompat-lompat lari lagi. Saudara yang belum makan, biasa orang kalau belum makan, kalau orang Manado bilang kampung tengahnya kosong. Ini lelet biasanya. Tapi saya terus bisa ngikut. Kita mundur Taman Getsemani. Nah, kita bilang ketika Yesus di Taman Getsemani dia berdoa. Ada seorang apologet, bukan orang semua. Oh, tapi Yesus itu tuh dia nggak bisa lari tuh. Makanya dia menyerahkan tubuhnya, dia nggak bisa lari dulu. Yesus bukan nggak punya pilihan. Yesus bukan nggak punya pilihan. Dia bukan tidak bisa menghindari salib. Yang setuju bilang amin. Dia bukan, ada banyak dari kita nggak punya pilihan. Betul apa tidak? Kita jalanin proses, kita nggak punya pilihan. Kita harus jalanin keadaan. Tapi Yesus bukan korban keadaan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus bukan korban keadaan. Bilang kiri kanan saudara, kamu jangan mau jadi korban keadaan. Mau jadi korban. Bilang sama yang baru ngomong. Yesus bukan korban. Kita bilang ketika Yesus hendak ditangkap, Petrus yang paling tahu kan yang ngomongnya paling tapi nyangkal. Saya curiga Petrus ini orang Batak. Karena ngomongnya gede gitu. Ngomong yang paling dia pengen melindungi Yesus. Mari kita lihat jawaban dari Yesus kepada Petrus. Matius 26 ayat yang ke-53. Mari sama-sama kita baca. 26 ayat yang ke-53. 3, 2, 1, ya. Saudara mungkin belum pernah mendengar kisah ini atau pernah mendengar, izinkan saya merefresh sama saudara. Yesus bukan tidak punya pilihan. Saya yakin at that time, pada malam itu di surga terjadi ketegangan. Saya yakin intens banget. Saya yakin di grup WA malaikat lagi rame. Malaikat punya grup WA apa itu? Saudara nggak diundang ya? Akhirnya bilang 12 pasukan malaikat. Bahasa Indonesia, bahasa aslinya 12 legion. Totalnya 12 legion, Bapak Ibu, 72.000 malaikat. Dalam 2 raja-raja, 1 malaikat mengalahkan prajurit bangsa Asyur. Kurang lebih 185.000 orang 1 malaikat. Berarti 72.000 malaikat berarti mengalahkan 13,3 miliar orang. Saya bayangin pada malam itu di Taman Getsemani, Mikael, Gabriel dengan pedang api bernyala-nyala bilang, Jesus one word from you. Kita sikat di semua orang di alam sutra. Nah ini beneran. Mereka malaikat bilang di surga bilang, Jesus one word from you, one word from you. Mereka nungguin kalau Yesus bilang gas. Kalau Yesus bilang gas, maka mereka bilang pabat. Yang membuat Yesus bertahan di kayu salib bukan paku. Yang membuat Yesus bertahan di kayu salib bukan tombak. Tidak ada prajurit terkuat muka bumi sekalipun yang dapat menahan dia. Tapi yang membuat dia bertahan di kayu salib adalah ibu-ibu di tempat. Kalau hari rumah tanggamu lagi berat, be strong, kuat. Kalau hari kau dengar suamimu lagi
datang unyu-unyunya. Kapan unyu-unyunya? Lagi datang puber keduanya. Be strong. Kalau hari ini anakmu lagi datang gilanya, be strong. Kalau hari ini orang nyakitin kamu dan kamu bisa balas. Kan kadang-kadang kita orang disakitin, kita mau balas, dia bos. Lebih kuat dari kita. Tapi mudah nggak? Kita bisa balas. Dan karena kita anak Tuhan, kita memilih nggak balas. Mudah apa susah? Kan mudah angkat tangan. Kita jadikan dia Tuhan hari ini. Loh, emang gampang itu tampar pipi kasih pipi kanan. Oh, Dodo Bagi orang Batak, Ambon, Manado, itu sebelum tangan nyampe, kaki so masuk. Mau apa mana? 72.000 malaikat di surga. I know this is one word from you. Bersikap orang nggak tahu diri semua. Makanya ketika Petrus memotong telinga dari abdi setia Markus, Yesus ambil telinganya. Yesus taruh lagi. Karena Yesus lagi ngomong sama Petrus, taruhnya di sini. Yesus taruh lagi. Yesus bilang ini, dan dia benar-benar akan mati. Makanya ikut Tuhan. Salah satu yang paling berat dalam kekristenan, sangkali. Diomongin, kita emang lo udah gak punya mulut? Gue yang bisa ngomongin lo. Ketemu orang begini, kita tahu dia ngomongin kita, tapi dia nggak tahu kita tahu. Senang ngerti nggak? Kita tahu dia ngomongin kita. Kalau ketemu gitu, lagi cantik deh. Sama di saudara, TRS kamu, aktif kamu. Tapi kita suruh apa? Apa kabar? Lo diomongin, kan di gereja suka ada gospel kan? Tahu dong, gosip seputar pelayanan. Saya selalu pasti kena gosipin saya. Itu benar gak sih beritanya? Kalau ada khotbah sih kayak gak benar. Saya selalu bilang sama saudara, orang kalau ngomongin kamu di belakang, tapi kamu di depan. Ya dong, itu aja masa gak ngerti sih. Ya enggak? Lalu diomongin di belakang, tapi itu di depan. Betul apa tidak? Dan selalu orang kalau ngomongin kita, yang biasa diomongin siapa? Artis, pejabat, orang kaya. Gak pernah orang ngomongin itu kami sampai gerobaki baru. Gerobaki merah, merah. Orang mau dimanapun gosip selalu ada. Orang gosip punya kata kunci yang pertama, udah tahu. Yang pernah nggak ngerti lah. Kalau dijawab belum, kata kunci yang kedua, jangan bilang belum. Sama. Gosip itu kayak rendang padang. Tahu? Bumbunya banyak, dagingnya satu. Itu enggak? Kita tusuk, kita kira daging lengkuas. Enggak, lu jangan ketawa, lu mikir. Ketawa. Padahal lo habis ngomongin pendeta ya. Biasalah kayak wanita kan lihat, tasnya baru. Cina palsu. Kita lihat orang muka kencengan, tarik Cina. Bilang kiri kanan saudara, hati-hati sama mulutmu. Pendeta yang suruh. Kadang pembicara tamu bebas, saudara. Bebas, paling apes kayak diundang lagi, nggak apa-apa, saudara. Iya. Saya selalu bilang sama saya, Yesus bisa menahan diri. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon bilang demikian. Ia bisa saja memanggil tentara surga, tapi kasih menahannya tetap di jalan penderitaan. Kamu yang sedang mengalami penderitaan, semua orang Kristen harus melewati dapur kematian. Semua orang Kristen melewati yang namanya proses dari Tuhan. Suka nggak suka, siap nggak siap. Jangan pikir ikut Tuhan jalan tol nggak punya masalah.
Kalau Tuhan mau pakai seseorang sebuah gelas, orang akan cuci gelas itu. Kalau Tuhan mau pakai kamu, dia cuci kamu. Sakit kau akan teriak, Tuhan. Bukan Tuhan lagi, Tuhan. Bukan tolong lagi, colong. Yang kedua, mari kita lihat lagi. Kalau bicara soal Paskah, tidak bisa lari soal darah Yesus, nggak bisa. Saya akan tampilkan beberapa gambar yang mungkin cukup mendeserve saudara. Alkitab bilang, Bapak Ibu, tempat Yesus disalibkan, kalau tampilkan gambar salibnya Bapak Ibu, ini tempat pakunya, tempat dia dicambuk. Ini cambuknya Bapak Ibu. Ya terus sampai Tuhan datang. Ini cambuknya. Ujungnya saudara tahu kan buat apa? Saudara pernah nonton film Passion of the Christ? Tadi malam saya nonton istri saya. Istri saya suka jadi penyakit nih. Jam 12 malam kita nonton, udah ada di Netflix nonton. Ujungnya dua-duanya malam-malam KKR kamu. Ada jamahan Roh Kudus. Udah kamu sih ngajak, kamu yang mulai. Peristiwa penyambukan Yesus, Bapak Ibu. Mel Gibson, Bapak Ibu saudara dari Passion of the Christ bilang, hanya mencapai film Passion of the Christ hanya mencapai 40% dari the real event. 40%. Peristiwa penyambukan Yesus, Bapak Ibu, pakai cambuknya seperti ini. Kitab Yesaya bilang mukanya tidak lagi tampak seperti anak manusia. Film Passion of the Christ masih kayak anak manusia. Betul apa tidak? Dalam peristiwa penyambukan Bapak Ibu, mereka memakai namanya latex dengan ditutupin dengan yang namanya sebuah papan ditutupi dengan darah-darah dan mulai adegan 3, 2, 1 and action, dicambuk. Dar. Jim Caviezel acting. Ini ada di behind scene-nya, saudara, di interviewnya. Saudara baca sendiri. Dia terus saking semangatnya yang nyambuk, salah satu ini berkhianat ke depan. Nah, itu true story, saya nggak buat-buat. Berkhianat ke depan. Jadi ketika lagi yang satu ke depan dan merobek ini, dan dia teriak, Saudara bilang good, keren. Padahal kena beneran. Nonton biar di sini. Beberapa krunya bukan orang Kristen. Melihat itu, beberapa pemerannya bukan orang percaya. Banyak dari mereka yang pulang terima Yesus. Karena mereka pikir, siapa yang mau berkorban sedemikian gila? Siapa yang mau membayar harga sedemikian mahal? Pak Abu, mohon maaf, saudara dan saya maaf ya, sorry my language. Tapi gak ada kalimat yang paling tepat. Kita tuh brengsek. Kita tuh orang brengsek. Kita tuh orang berdosa. Dan harga kita nggak mahal Bapak Ibu, nggak mahal. Tapi darah yang tak ternilai dicurahkan buat kita. Dalam konsep penyaliban Yesus pati bulu, Bapak Ibu, Yesus harus membawa salib. Saya Sanugar beberapa kali ke Tanah Perjanjian. Kalau jalan salib, Bapak Ibu, 1:3 salibnya. Ada yang Tanah Perjanjian? Ada? Masa nggak ada sih? Tanah Abang. Saya kalau bawa kaki bulu, 1:3 Pak Bu, jalan. Saya kadang makan cukup, tidur cukup, istirahat cukup. Itu dari Yerusalem ke Bukit Muria Nancang. Saya nggak kuat. Bayangkan ya, Alkitab bilang Yesus semalam-malaman tidak tidur. Back and forth. 6 kali dia tidur. Disiksa, seluruh badannya berdarah-darah. Dan kayu yang dipegang Yesus itu bukan kayu yang udah diamplas. Rugged cross. Soalnya pernah kan kalau ambil kayu kena serpihannya sakit. Nah ini Yesus dapat darah-darah. Nggak tidur semalaman. Disiksa. Ya kamu tahu diri gitu sama hidup. Ya kamu tuh tahu diri gitu sama kamu jalani. Kamu yang pelayanan, ya kamu tahu diri sama pelayanan. It's an honor berdiri di mimbar yang kudus ini. It's an honor. Never take it for granted. It's an honor. Allah menyebut kita kawan sekerja Allah. Kalau Pak Prabowo bilang kita kawan sekerja Allah, kita udah sombong minta. Yang tak berawal tak berakhir, kali langit dan bumi. Menyebut saudara dan saya kawan
sekejap. Gambar berikutnya. Biar kita cepat saja saudara. Ini tempat setnya, ini proses penyalipannya tadi. Ini tangannya, Bapak Ibu. Ya, ini bikin apa sih dia ini? Buat apa sih dia ini? Kita berantem aja. Bapak Ibu bercanda saudara. Yang tadi ini dia. Ini adalah tempat, mohon maaf Bapak Ibu, orang Timur Tengah, PUB, BAB. Ini tempatnya. Gambar grafisnya. Nah ini dia. Seperti ini. Jangan tanya mereka ngobrol apa, saya nggak tahu. Pak, kira-kira mereka ngomong apa ya Pak? Ngomongin lu. Saudara yang pegang tangannya. Lihat. Ini bukan iPhone 16, bukan. Ini dalam istilah Latin namanya silospongium. Dia ambil, taruh di air. Mohon maaf untuk menyeka. Tapi kan gambar silospongium. Ini gambar silospongium. Ini gambar. Lalu apa relevansinya sama penyalipan Yesus? Mari kita lihat firman Allah dalam kitab Yohanes. Mari kita lihat Yohanes 19 ayat yang ke-28 29. Yuk kita baca. 3 2 1 iya. Sesudah aku stop sampai di situ. Kita lihat ayat yang ke-29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu tempat buat si orang cocokkan dengan Yesus. It's a mockery. Seluruh kisah penyalipan Yesus masih pakai celana. Faktanya naked. Dia menahan semua hinaan. Itu saudara dan saya. Kalau kamu bilang Tuhan sayang nggak sih sama saya? Kan ada nggak sih? Tuhan peduli nggak sih? Oh come on. Ya. Dia memilih cara yang paling brutal. Harga suatu barang ditentukan dengan upaya yang dikeluarkan untuk dapat barang itu. Saudara mau nggak saya jual 10 juta? Nggak mau. Yesus mau bayar kita dengan harga yang terlalu mahal. Karena di mata Yesus kamu sangat mahal. Kamu sangat mahal. Bu, saya hormat sama ibu. Saya ada seorang ibu pendoa syafaat. Latar belakang mama saya bukan orang Kristen. Dari agama seberang. Mama saya guru agama, ibu cuma mata yang kelihatan. Menikah dengan papa saya tentara. Anak 6. Usia 6 tahun papa ninggalin kami. Laki-laki kalau udah jaya, harta tata wanita. Ninggalin kami. Kami hidup di bawah garis kemiskinan. Pas saudara pergi ke beberapa puluh tahun yang lalu di Mampang, saya jualan koran. Lampu merah Mampang. Sorenya jualan es naik sepeda. S1 saya 7 tahun karena saya bodoh. Saya harus bayar kuliah sendiri. Kalau nggak kerja, nggak kuliah. Kalau kuliah nggak kerja. Dunia ini kejam, kalau kamu nggak punya duit, jangankan keluarga, setan juga mau ganggu. Kita jatuh sendiri kata setan. Oh kalau miskin, aduh. Kami mendirikan gereja di salah satu cabangnya di Kelapa Gading. Ada Koko adik. Ketika masih di satu rumah, baik. Ketika udah mulai pisah, Kokonya bilang, kalau ada apa-apa hubungin Koko. Kalau butuh apa-apa bilang sama Koko. Kalau ada apa-apa ingat ya bilang sama Koko. Dan adiknya punya masalah, datang dengan motor bututnya ke rumah Kokonya. Dari kejauhan istri Kokonya lihat, ditutup pintu, bilang sama Mbak. Kalau dicari, bilang gak ada. Kalau Kokonya datang dari jauh, di DM saya, WA berarti. Pak kami sama-sama dari kecil Pak. Jadi sekarang gak mau kenal kamu, tentang saya susah. Dari umur 6 tahun Bapak Yusuf dalam perlahiran.
pahit banget sama dunia. Kali pendeta cerita soal bapak yang baik, saya bilang itu nonsense, sebul. Jangan ngomong bapak baik, karena konsep berpikir saya bapak di bumi ngaco kita. Suatu hari saya di gereja mendengar keluarga soal bapak yang baik. Hidup berat. Tapi setiap malam saya lihat mama saya berdoa, berlutut. Suatu hari saya menghadapi masalah cukup berat, saya datang ke mama, saya pamit, bilang, mama begini, mama begini, dia cuma lihat saya. Dia bilang, ada Yesus. Tapi dia bikinin saya minum. Tapi mama ini, saya nggak pernah lihat mama saya ketakutan. Kayak udah sama saya, bantuan. Saya panggil 5 bulan untuk nakal itu. Jenderal bisa pensiun, pejabat bisa pensiun, tapi Tuhan gak pernah pensiun. Jangan mama doa, kamu dipakai Tuhan lebih hebat dari orang yang punya papa. Kalau saudara, hidup saya seperti drama sinetron Bapak. Tersanjung 6 lewat. Karena penuh dengan cerita-cerita yang setahun yang lalu Tuhan shifting momen hidup saya. Shifting. Maki, dicaci, dihina. Orang yang berdiri depan saudara adalah murni anugerah Allah. 100% anugerah. Saya tidak mengandalkan kemampuan sekolah teologi saya. Kemampuan saya berkeluarga karena saya tahu ternyata hebat banyak. Tapi ternyata yang diurapi Tuhan itu banyak. Saudara tahu kemana pendeta isi, mana enggak. Saya bisa rasain loh mereka. Karena jemaat itu, lagi para ibu-ibu dari muka saudara yang beberapa mungkin udah mau nyerah keadaan hidup. Jangan nyerah. Ada Tuhan. Amin. Kita akan tutup dengan ini. Kenapa judulnya kasih mendahului pengampunan? Kasih mendahului penghakiman. Lukas 15 ayat yang ke-20. Sudah diberkati, amin. Ya, sama-sama ayat saya terakhir kita baca. 3 Lukas 15 ayatnya yang ke-20. Kita baca. Saudara, 3, 2, 1, ya. Maka saya cepat saja. Jadi saudara, saya baru tahu saudara jadi pendeta. Saya baru tahu kisah anak yang hilang. Saya baru dapat revelation ini, pewahyuan ini, atau istilahnya hikmat ini beberapa hari lalu. Kenapa bapaknya berlari? Itu pertanyaan $1 juta. Kenapa bapaknya berlari? Dalam budaya patriarki Timur Tengah, seorang bapaknya top tier, orang paling kaya di komunitasnya. Saya pernah lihat nggak orang top tier, orang kaya raya lari? Karena orang kaya raya, orang yang paling tinggi, nggak punya sense of urgency. Betul atau tidak? Saya pernah lihat nggak Pak Prabowo lari ke istana? Gue telat nih. Kenapa bapaknya lari? Karena waktu saya nggak banyak, bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan. Saya nggak tahu, bapak belum bantu saya. Siapa namanya Pak? Raymond, saya izin Pak ya. Bapak Raymond anggap saja anak yang hilang. Bapak bilang, kita bilang bapaknya dari jauh. Bapaknya lari. Kenapa lari? Kalau ada yang benar saya ajak ke tanah perjanjian. Kenapa bapaknya lari? Terus pernah bertanya nggak, berpikir nggak? Ada apa kenapa bapaknya lari? Apa ibu? Anaknya pulang, saya no. Dalam budaya Yahudi ada namanya istilah kezaza. Kezaza, tampilkan kezaza. Kayaknya bisa dibilangin dengan semua itu bisa ya. Kezaza, ini dia.
Tampilkan kezazanya, poin-poin kezazah. Kezazah adalah ketika Bapak Raymond, ketika seorang Yahudi meninggalkan keluarganya, melanggar norma di masyarakatnya, melakukan pernikahan yang terlarang, pergi dengan bangsa kafir atau membuat malu masyarakat. Itu kezazah. Anak yang hilang izin Pak Raymond. Saya nggak tahu Pak Raymond ini siapa di sini, kalau saya mohon maaf. Kezazah, Pak Raymond ini, anak yang hilang ini, dia minta harta sama Bapak kita ke Papa hidup. Dalam tradisi Timur Tengah, itu gampangnya gini, for me you are dead. Kayak begitu anak yang ngomong gitu. Dan dia pakai uangnya untuk apa Bapak Ibu? Foya-foya, mabok-mabokan, perempuan, judi dan seterusnya. Kita dalam keadaannya at the lowest point. Dia jaga babi dan makan makanan. Pak Bu, bagi orang Yahudi, makan babi itu haram. Bagi kami orang Batak harum. Kisah. Nah, orang Yahudi itu kalau ada warga yang kayak Zaza, kayak Pak Raymond ini, kalau orang itu pulang, mereka harus ngumpulin clay, pot, batu, untuk nimpukin orang yang sampai mati. Kalau orang itu datang, tampilkan gambar yang sah, ya, nah. Orang harus nimpukin. Bapak kalau nggak boleh berdiri Pak, maaf ya Pak ya. Maaf ya Pak. Saya kalau pamer ini nggak berani saudara. Empal segala. Ini menjawab kenapa bapaknya harus lari. Akidah bilang dari kejauhan bapaknya melihat. Berarti udah ini bukan hari pertama dia lihat. Ini sudah setahun kah, 2 tahun, I don't know. Tapi papanya lihatin terus. Dan by the way, anak yang hilang pulang bukan karena bertobat, lapar bos. Benar, ada banyak orang bertobat bukan karena takut Tuhan, tapi efek dari dosa. Ada banyak orang, ada suami bertobat bukan karena takut Tuhan, ketahuan. Halo, saya sering melayani orang di penjara, Bapak Ibu. Banyak dari mereka bertobat karena di penjara, di luar jatuh lagi. Itu saya bilang agama hanya memotong buahnya. Halo, bisa ngerti maksud saya? Buahnya yang dipotong, pada isunya bukan buah. Isunya akar. Maka kalau lihat orang, kok dia jatuh lagi sih? Kok dia berarti nggak bertobat? Bukan, dia memang nggak bertobat. Selama ini dia bertobat karena nggak ada kesempatan, nggak ada yang godain, nggak ada yang isengin. Jadi ketika punya uang digodain, aslinya keluar. Orang bilang uang menunjukkan sifat aslinya, no, bukan uang. Tapi memang dari sananya orang itu begitu. Dia rendah hati, dia miskin, masa sombong. Halo, ngerti nggak maksud saya? Oh, dia orang rendah hati, dia bukan siapa-siapa. Coba kasih di jabatan. Begini dia. Iya. Kenapa bapaknya lari? Dan bapaknya lihat. Saudara Google loh, banyak orang mati karena kisah. Bapaknya lari. Sense of urgency. Kenapa? Alkitab bilang dengan sangat cantik, dengan indah, keren banget. Dia belum izin datang. Maaf istrinya Bu ya. Dia cium. Kenapa dia belum dicium? Karena ini bawa babi. Ya benar. Kenapa dia belum dicium? Maka mau kasih deklarasi ke semua. Bahwa aku ampuni dia. Aku maafin dia. Maka jadi kalau saya kasih, mendahului penghakiman. Boleh dilihat. Bapaknya bilang gitu, kasih coba terbaik lagi. Dan kita Yesaya, kaum itu dengan jubah kebenaran. Kasih dia apa? Cincin. Cincin dalam tradisi Yahudi adalah bicara otoritas. Bapak Paus Fransiskus baru meninggal kemarin. Saya diundang untuk sana, tapi karena jatuh saya nggak bisa datang. Ini yang disiut. Saya salah satu calon pengganti, tapi saya jadwal di Alam Sutra. Saya nggak bikin di sini. Yang beriman apa gila beda tipis. Bapak Fransiskus cincinnya dihapus, dibakar, dihancurin. Ketika Firaun memilih Musa, kan memilih Yusuf, Firaun kasih cincinnya sama Yusuf. Zaman dahulu kalau orang bikin, sampai sekarang di Vatikan, kalau bikin sertifikat, surat, cap,
Kalau bayar sekarang pakai kris, dulu pakai cincin. Toko cuma lihat, oh anaknya bangsawan ini. Dikasih cincin, saya nggak mau ngasih cincin dikasih sama bapak. Masa jeruk makan jeruk ya? Dan yang terakhir kasih apa? Kasut. Budak nggak boleh pakai kasut. Hanya anak yang pakai kasut. Sang bapak boleh begini. Dengar semua warga, this is my son. Ini anakku. Dosanya ku ampuni. Aku kembalikan hakmu. Seorang hamba Tuhan namanya Tim Keller dan demikian. Pak, terima kasih Solas. Saya berkati amin Tim Keller dan demikian. Saya sudah selesai Bapak Ibu. Tim Keller. Kemana sih Tim Keller itu? Ini semua saya awam ini semuanya. Oh, sekalian alamat rumah saya mau. Ada alamat rumah saya. Enggak dari awal aja mau, dari awal. Yang terjemahan Indonesia saja biar gampang. Indonesia biar demikian ini sama-sama sang ayah tidak hanya apa? Menerima kembali, tetapi apa Bapak Ibu? Memberikan kembali apa? Dan memberikan kembali haknya secara penuh. Ini bukan sekedar, ini adalah harusnya Jumat Agung dan Paskah dirayakan lebih meriah daripada Natal. Harusnya. Tapi hanya lahir, tapi tidak mati, tidak ada pengampunan. Kalau dia hanya mati dan tidak bangkit, tidak ada penebusan. Semua pendiri agama punya tanggal lahir, tanggal mati. Hanya Yesus yang punya tanggal kebangkitan. Amin. Di luar lagi rame, lock in, lock out. Amin. Bapak Nena gimana dengan orang Kristen yang pindah sama orang yang pernah ngalamin Yesus yang akan pindah? Sekali Yesus. Salam Yesus. Amin. Whatever the price will be, berapapun harganya. Nangis Pak, Bu, kalau punya mata nangis, yang kejar, nangis. Coba pintu kamar, hapus. Pak, sini Pak. Nangis di rumah, jangan di ibu-ibu PKK. Mereka bilang kasihan ya lo ya, lo keluar, sampai itu cerita. Seperti Injil ujung-ujungmu. Terima kasih untuk sambutan saudara yang baik. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau menyembah. Sampai diberkati firman Tuhan berlambaikan tangan saudara. Boleh kasih salam kiri kanan saudara, katakan Tuhan sangat sayang sama kamu. Kalau tangan kirimu di dada, tangan kananmu di hadapan Tuhan. Sama-sama kita bawakan Tuhan, kita bawakan. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku.
sempurna. Dengan iman saudara katakan, kasih yang sempurna. jemaat Tuhan, dengan iman percaya ku tutup matamu. Setiap kata kalimat ini dengan kebaikan-Ku Tuhan. Angkat tanganmu, bilang hanya oleh kasih karunia-Mu Kau yang pulihkan aku. Akan layakkanku tetap jemaat Tuhan. 9 kata tertutup, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Gak boleh lihat kiri kananmu. Hanya Kau sama Tuhan pada pagi siang hari. Para ibu, para wanita-wanita Tuhan. Kau orang pentingnya Tuhan, Kau berharga. Mungkin suamimu tidak menghargai jerih payahmu dalam melayani. Mungkin mata suamimu serba kurang. Mungkin mata anakmu serba kurang. Mungkin kau berpikir, banyak orang mungkin bilang, gampang ngurus anak, gampang ngurus anak. Padahal itu pekerjaan yang paling sulit di muka bumi. Jangan cari validasi dari manusia, Bu, tapi cari dari Tuhan. Jangan berharap pujian dari manusia, tapi harapkan dari Tuhan. Jangan taruh damai sejahteramu sama suamimu. Jangan taruh damai sejahteramu sama anakmu, tapi taruh sama Tuhan saja. Hari ini, Bu, kalau ada masalah, saya berikan saudara 1 menit ke depan untuk berdoa. Utarakan sama Tuhan. Utarakan sama Tuhan. Tahukah ibu-ibu, pertama kali yang menemui kebangkitan Yesus adalah para perempuan. Para perempuan sekalipun masalah berat, tapi mereka orang pertama yang percaya bahwa Yesus pasti menggenapi janji. Bahkan para penginjil pertama di Alkitab yang memberitakan kebangkitan Yesus adalah para perempuan. Alkitab saya menyatakan pagi-pagi benar, para perempuan datang ke kubur Yesus. Dan mereka melihat kubur telah kosong. Mereka berlari kepada para murid dan berkata, Guru telah bangkit. Hari ini Yesus sudah bangkit. Dia telah mengalahkan maut. Apa yang kau takuti? Maut tidak punya kuasa atas dia. Hari ini angkat tanganmu dua-dua, naikkan penyembahanmu sama Tuhan. It's okay kalau mau nangis. It's okay kalau kau mau hancur hati. Naikkan penyembahanmu sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku menyembahmu. Aku menyembahmu, Tuhan. Doa iman, kalau suamimu bertobat, angkat tanganmu, bilang, dalam nama Yesus, Yesus yang mengalahkan maut, aku berdoa suamiku dijamah Tuhan, suamiku disentuh oleh Tuhan, agar dia mengalami pertobatan. Kalau suamimu pergi dengan wanita lain, angkat tanganmu hari dalam nama Yesus. Roh-roh perzinahan, orang ketiga, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus.
Kalau anak-anakmu terikat hubungan yang tidak benar, narkoba, fisik dan sebagainya, katakan aku bilang, dalam nama Yesus, aku patahkan